Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini saya yang akan memimpin doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku memohon aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah solawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami pemahaman yang luas dan amal solih yang diterima. Rabbana Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Jangan dinadain. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemahaman seperti para nabi, hafalan seperti para rasul, petunjuk seperti para malaikat yang dekat denganmu, dan hati yang terbuka seperti orang-orang yang bijak. Dengan rahmatmu, wahai zat yang paling mengasihi dari yang mengasihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allah, berilah kami pemahaman yang baik tentang agama. Ajarkanlah kami tafsir Al-Quran. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami, dan lepaskanlah kekakuan di lidah kami, sehingga
mereka memahami ucapan kami. Allahumma tsabbitna ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Rabbana la tadharna fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan kami sendirian, dan Engkau adalah sebaik-baik pewaris. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kamu masih belum Teman-teman, lancar. Kenapa doanya belum lancar? ya sudah. Kenapa? Udah 3 bulan loh. Aku sih nggak mau kamu lama-lama masa begitu terus. Tolong ya, diperbaiki. Ya Terus, sudah. Teman-teman, malam ini kita akan membahas materi tentang macam-macam hamzah. Hamzah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hamzah wasl dan yang kedua hamzah qata. Apa perbedaannya? Hamzah wasl ketika berada di awal, hamzahnya terbaca. Sedangkan awalnya apa? ketika berada, ya sudah, Awal tuh maksudnya di bagaimana awal? hamzahnya ada di awal kata Ustazah. Ngomongnya yang jelas, jangan di awal aja. Saya ulangi, teman-teman, malam ini kita akan membahas tentang macam-macam hamzah. Hamzah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hamzah wasol dan yang kedua hamzah qata. Apa perbedaannya? Kotor itu pakai ain, kotor. Saya ulangi, teman-teman, malam ini kita akan membahas tentang macam-macam hamzah. Hamzah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hamzah wasol dan yang kedua hamzah kotor. Apa perbedaannya? Hamzah wasol ketika berada di awal kata, maka hamzahnya terbaca. Sedangkan ketika berada di saya ulangi, sedangkan ketika berada di tengah kata, hamzahnya tidak terbaca. Tengah kata? Contohnya, Contohnya? contohnya ada pada kata alhamdu. Alhamdu, hamzahnya berada di awal kata.
sehingga terbaca dengan harokat fathah. Sedangkan ketika berada di tengah, hamzahnya tidak terbaca. Contohnya ada pada kata walhamdu. Hamzahnya tidak terbaca. Lalu yang kedua, ada Sebentar, hamzah. tanya dulu. Orang paham nggak yang kamu jelasin? Jangan terusin terus. Jangan sampai ngomong aja. Ya, namanya juga public speaking itu ada interaksinya. Jangan cuma menyelesaikan tugas. Tadi tuh kesannya nggak mau tahu orang paham atau enggak. Padahal niat kamu nggak kayak gitu. Tapi cara kamu membuat kesan itu. Coba diulang lagi. Tapi aku mau kasih masukan dulu. Hamzah wasol dan hamzah kotor ini adalah hamzah yang berbentuk alif. Kamu harus garis bawahi itu dulu. Karena belum tentu orang memandang hamzah yang kamu bicarakan ini adalah hamzah yang alif. Bisa jadi pikirannya adalah hamzah yang kepala itu, kepala ain. Gitu. Jadi harus dinotis di awal dulu bahwa hamzah yang kita bahas ini hamzah yang berbentuk alif. Ada yang ketika di awal dia terbaca, tapi ketika dia berada di tengah-tengah bacaan dia malah nggak terbaca. Ada juga yang dia terbaca gitu, walaupun dia di tengah gitu. Ini memang belum pernah dibahas sih, baru kepikiran juga aku. Sebelumnya itu kita nggak ada pembahasan notis bahwa hamzah yang dimaksud adalah alif, yang berbentuk alif. Walaupun kita sama-sama tahu bahwa yang lagi dibahas itu yang berbentuk alif. Cuma kan harus disampaikan. Anggap aja orang yang menghadapi kita itu adalah orang yang awam banget. Jadi kudu diperjelas sejelas-jelasnya. Gitu. Sebenarnya kamu paham, Sukma. Penyampaian kamu juga bagus. Cuma aku agak, apa bahasanya, kecewa. Soalnya doanya belum bagus. Nanti diperbaiki doanya lagi. Jangan cuma fokus ke materi, ya. Iya, Segitu Ustazah. aja dulu. Segitu aja dulu masukannya diperbaiki ya. Kalau Sukma mau Iya. duluan, nggak apa-apa. Sekarang giliran An. Silahkan, An. Baik, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Oke, selamat beraktivitas. Saya izin, hari ini saya mengulang doa dan naber. Kenapa mengulang? Naber. Doa memang harus tetap, karena An belum lulus mau masuk coach kan. Tapi kalau naber, materinya apa aja emang yang sudah pernah dibahas? Yang belum sama sekali sama aku itu apa? Naber, fawatihus suar, isti'la, dan Istilah hams. Hams mulu ya. Mungkin orang lain kali aku udah bosen banget. Ya udah Fawatihah suar aja. Silahkan. Ustazah izin kalau saya matikan mic, saya batuk. Iya, aku merhatiin dari tadi. Kamu lagi kurang sehat juga ya. Betul. Semoga kita segera sehat ya. Dan sakit ini jadi penggugur dosa. Amin. Ya. Ada, Amin. silakan. Nggak apa-apa lemes-lemes juga. Tetap ngaji. Silahkan, An. Assalamualaikum teman-teman. Salam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesempatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan
mohon izin doa akan saya pimpin, teman-teman boleh mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Dengan panjang-panjang. menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahalazim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Segala panjang-panjang. puji. Alhamdulillahi. Dan alhamdulillahi Rabbi. Itu kepanjangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami pemahaman yang luas. Dan berikanlah kami amal solih yang dapat Engkau terima. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kami pemahaman seperti pemahaman para nabi, dan karuniakanlah kami daya ingat yang kuat, seperti kuatnya daya ingat para rasul, dan karuniakanlah kami petunjuk, seperti petunjuk para malaikat yang dekat denganmu, dan bukakanlah hati kami, ya Allah, sehingga kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu, wahai yang maha pengasih dari yang paling maha kasih. Paling maha itu lebih tinggi. Paling maha itu lebih tinggi daripada maha. Jadi salah. Allah tuh yang paling di antara semua. Dengan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari yang maha kasih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berikanlah kami pemahaman agama dan ajarilah kami takwil, tafsir, sehingga kami dapat memahami isi yang terkandung dalam Al-Quran. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqadatan min alsinatina yafqahu qawlana. Nanti ya matikan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami dan permudahkanlah segala urusan-urusan kami, dan hilangkanlah kekakuan di lidah kami sehingga mereka dapat memahami apa yang kami ucapkan. Allahumma thabbitna ala dinik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah kami di atas agamamu. Rabbana la tadharna fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan kami sendirian. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pewaris. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir.
Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami, dan ampunilah segala dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada sahabat Nabi Muhammad, serta sehingga kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, alhamdulillah doa sudah kita bacakan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala permintaan kita dan juga pembelajaran kita diberi kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi Fawatihus Suwar. Di antara teman-teman, barangkali ada yang sudah pernah mendengar atau pernah belajar apa itu Fawatihus Suwar? Belum pernah. Belum pernah. Barangkali Kak Cynthia sudah pernah belajar Fawatihus Suwar? Belum, Kak. Belum, Kak. Baik. Kak, kok jadi belum Kak? Kamu ngulang belum Kak lagi? Apa? Beda. Enggak, aku enggak ngomong Cynthia. Aku ngomong An soalnya tadi dia ngulang. Belum Kak. Oh, belum Kak. Aku mau bilang, responnya sebenarnya udah bagus untuk Cynthia dan rutenya memang harus bertanya kepada audiens yang lain. Tapi sebagai audiens pertama, aku ngerasa nggak diapresiasi. Soalnya tadi cuma bilang, oh belum, barangkali Kak Cynthia. Jadi kayak aku nggak dinotis, cuman belum tahu doang. Gitu. Itu ya, apresiasi terhadap semua audiens yang sudah berinteraksi. Terus lanjutkan. Baik, teman-teman. Saya ulangi. Di antara teman-teman belum pernah belajar Fawatihus Suwar. Kita pelajari hari ini. Kita artikan terlebih dahulu. Fawatih, teman-teman, merupakan bentuk jamak dari Fatihah yang artinya pembuka-pembuka. Sedangkan as-suwar adalah bentuk jamak dari surah yang artinya surat-surat. Maka dapat kita artikan bahwa Fawatihus Suwar artinya pembuka surat-surat. Teman-teman, Fawatihus Suwar ini atau pembuka surat-surat ini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk huruf muqatta'ah. Yang kedua begini. Harusnya tadi yang pertama bentuk huruf muqatta'ah. Aku yang pertama bentuk huruf muqatta'ah. Muqatta'ah. Delay. Ulang. Yang pertama, saya ulangi. Pertama, bentuk huruf muqatta'ah. Miring Yang itu. kedua, Tadi pertamanya yang kurang. Tadi pertamanya begini.
Miring itu, masih Saya miring. ulangi. Ya, gitu. Ulang dari Saya itu ulangi. terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, jadi langsung. Jangan turun dulu baru naik yang pertama tiba-tiba. Saya ulangi. Teman-teman, Fawatihus Suwar atau surat-surat ini terbagi menjadi dua bentuk. Atau apa? Fatihus Suar atau apa? Pembuka-pembuka surat. Iya, tadi ngomongnya cuma surat-surat ini loh, nggak ada pembukanya. Sadar. Saya ulangi. Teman-teman, Fawatihus Suwar atau pembuka surat-surat ini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk huruf muqatta'ah, yang kedua yaitu bentuk non-muqatta'ah. Lalu apa sajakah yang termasuk ke dalam huruf muqatta'ah? Mata, mata, mata. Bentar saja. Saya ulangi. Lalu apa saya ulangi. Yang pertama yaitu pada bentuk huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah adalah huruf yang terpisah secara bacaan, yaitu sesuai dengan, Coba saya ulangi, terpisah secara bacaan. Maksudnya gimana tuh? Nah, itu tuh maksud aku tuh kayak gitu. Terpisah secara bacaan. Maksudnya bagaimana? Jadi bertanya aja sendiri mewakili pikiran audiens. Nggak siap ya materinya ya? Sabar ya. menyusun katanya susah saja. Karena belum terbiasa. Nggak apa-apa. Jadi huruf muqatta'ah itu teman-teman. Coba diulang dari situ. Saya ulangi. Lalu apakah huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah ini, teman-teman, Itu bukan apakah. Apa itu huruf muqatta'ah? saya ulangi. Lalu apa itu huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah ini adalah huruf yang cara bacanya sesuai dengan huruf asli. Nama aslinya. Bukan huruf asli. Nama asli. Saya ulangi, huruf muqatta'ah adalah huruf yang cara bacanya sesuai nama huruf aslinya. Contoh pada kata alif, lam, mim. Nah, itu sesuai nama aslinya. Alif, lam, dan mim. Nama asli. Jangan asli. Nama asli. Karena kita lagi membahasakan versi bahasa Indonesia. Sesuai nama aslinya. Contohnya alif, lam, mim. Nah, di situ alif, lam, dan mim adalah nama aslinya. Alif, Selanjutnya, lam, dan mim. Jangan alif. astagfirullahaladzim, Allah. Soalnya nongol jarinya. Walaupun nggak semua sih. Cuman kayak gini nih. Alif, lam. Jadi aku kelihatan. Ulangi. Ya. Contoh pada kata alif, lam, mim. Di situ terdapat huruf alif, lam, dan mim. Sesuai nama aslinya ya teman-teman. Asli. Selanjutnya, astagfirullah. Alif, lam, dan mim sesuai nama aslinya ya teman-teman. Selanjutnya, contoh pada kata kaf, ha, ya, ain,
sod. Menurut teman-teman, apakah semua itu huruf asli? Nggak tahu, Ustazah. Oke, coba kita urai satu persatu. Apresiasi aku dong. Persiapannya seperti apa ya, Ustaz? Terima kasih sudah menjawab. Saya ulangi, Ustazah. Sekarang contoh pada kata kaf, ha, ya, ain, sod. Menurut teman-teman, apakah itu termasuk huruf asli semua? Nggak tahu, Ustazah. Nggak tahu ya. Terima kasih Katia atas jawabannya. Nah, teman-teman, kita urai satu persatu. Kaf. Tadi jarinya begini. Kak. Saya sambil panik juga, saya aduh ya Allah. Jadi Saya ulangi. jari jempolnya mau gerak tapi ingat harus telunjuk jadi Kak. Aduh, ketawa. Saya jempol terus. Oh, kenapa ya? Aduh, ya. Saya ulangi. Kita uraikan satu persatu, teman-teman. Kaf. Apakah kaf termasuk nama aslinya? Iya, termasuk. Betul. Ha. Apakah di situ? Betul, Kak Tia. Namaku, namaku. Jangan betul dong. Jadi tuh audiens merasa dipeduliin. Jadi apresiasi itu tidak selalu dengan ucapan terima kasih. Tapi setidaknya kayak kita tahu nama audiens, itu aja udah seneng loh audiens tuh. Baik, Cobaan nih, Ustazah. aku panggil nama. Dari setiap interaksi itu harus dikasih ya, Ustazah, apresiasi itu. Ya, walaupun ya tidak banyak. Karena kan kalau banyak juga bosen orang tuh. Setidaknya tuh membangun keakraban. Jadi kalau misalnya, bagus Kak Tia. Nah, itu kan jadi enak. Jadi nggak harus terima kasih atas jawabannya Kak Tia. Nanti bentar lagi terima kasih responnya Kak Tia. Nah, itu setiap apresiasi itu usahakan beda-beda. Supaya nggak kayak robot. Jangan sampai orang merasa, kok gitu banget sih, kaku banget terima kasihnya. Gitu. Betul. Saya juga soalnya merasa kaku. Iya, karena belum terbiasa aja. Misalnya nih, terima kasih Kak Tia atas jawabannya. Itu yang pertama. Oh, belum tahu Kak Tia, nggak apa-apa. Atau nanti lagi, wah Masya Allah, terima kasih Kak Tia selalu merespon setiap kali saya memberikan pertanyaan. Nah, kayak gitu kan jadi kayak berbunga-bunga nggak kalau kayak Iya. gitu. Seneng lah kita sebagai audiens, kayak dinotis banget. Merasa dikenal gitu, Ustazah. Iya, itu tuh kebutuhan manusia, merasa dihargai, manusia siapapun. Merasa diterima kasihin tuh enak, merasa dianggap ada, itu tuh enak. Jadi itu dia ngerasa aman berada di komunitas ini, juga nyaman. Nah, itu kan jadi membangun ikatan emosional yang sehat, gitu. Ustazah. Coba lagi. Saya ulangi. Kita uraikan persatu ya, teman-teman. Uraikan persatu, Ke uraikan satu persatu, kok kita uraikan persatu? satu persatu, Ustazah. Ya, tapi tadi Anda bilangnya kita uraikan persatu. Delay. Saya ulangi. Kita uraikan satu persatu ya, teman-teman. Kaf. Menurut teman-teman, apakah kaf itu sudah sesuai dengan nama aslinya? Iya, kayaknya iya deh. Soalnya kan namanya kaf, terus itu dibaca juga kaf. Betul, Katia. Terima kasih. Ya, betul sekali. Kaf di situ huruf asli. Selanjutnya, setelah kaf, di situ ada ha.
Menurut teman-teman, apakah itu huruf asli? Iya, H kan juga H kan kalau kita baca kaf, lam, mim, nun, waw, H. Eh, iya, H juga nama asli kan? Betul, betul Katia. H juga nama asli. Akan tetapi di sini H-nya terdapat harokat Katia. Ada harokat fathah tegak. Maka H di sini tidak termasuk huruf H asli. Tidak tidak termasuk huruf aslinya. Tidak sesuai nama aslinya. Mana ya Ustazah? Bingung. Gak apa-apa, nanti dilatih lagi cara ngomongnya. Nah, nanti kalau misalnya kondisinya kayak gini, berarti kita tuh harus memperkenalkan alif, lam, alif, alba'u, atta'u. Teman-teman pernah dengar nggak kalau ada guru ngaji yang menyebut huruf ba ada hamzahnya di belakang. Ada yang ada hamzahnya di belakang. Itu karena memang nama aslinya seperti itu, ada hamzahnya di belakang. Kalau kita sebut ba, berarti hamzahnya sudah tidak tersebut. Gitu. Nah, ha juga sama. Ha itu aslinya adalah ha, ada hamzahnya. Itulah kenapa kita tidak menyebut ha ini huruf muqatta'ah. Kalau yang tadi saya sebutkan di awal, ada huruf muqatta'ah dan non muqatta'ah. Contoh ini, ha-nya adalah non muqatta'ah. Sebenarnya sebenarnya tuh tidak salah mengambil contoh kaf ha ya ain sod ya. Tapi kalau bisa jangan karena pembahasannya udah nyampur. Ya ribet juga. Lagi kurang sehat, ribetin diri. Iya lagi. Jadi gini An, aku mau nambahin sedikit di bagian di bagian alif lam mim tadi itu. Mungkin akan lebih oke lagi kalau An tambahin cara bacanya itu kan sesuai dengan nama aslinya ya alif lam mim. Walaupun harokatnya di atas huruf, kan kita tidak membacanya alama kan? Soalnya kan masih ada loh orang yang bacanya alama loh. Nah, jadi coba diangkat tuh kasus itu. Kita bacanya kan alif lam mim teman-teman, bukan alama. Nah, itu membuktikan bahwa kita membaca sesuai dengan nama aslinya. Gitu. Itu sih paling nggak nggak harus diulang lagi. Yang penting sudah tahu ini rutenya karena memang tidak benar-benar siap kan materi ini. Jadi, tapi lumayan oke sih, sudah lancar sampai di detik ini. Aku tadi mau kasih masukan buat doa ya, madhepobiyai jangan sampai kelebihan. Terus berikanlah kami apa. Terus lanjut aja, apalagi nggak usah berikanlah kami, berikanlah kami, berikanlah kami. Karena kan jaraknya berdekatan kan. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas. Gitu aja. Sama kayak karuniakan kami. Karuniakanlah kami Tidak ilmu yang ya, iya, karena kan Allahumma rzuqna itu di awal doang loh. Fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Nggak ada lagi warzukna warzukna kan setelah itu. Gitu. Jadi biar enak aja gitu, lebih mengalir pembicaraannya. Bermanfaat tadi bermanfaat ya. Terus yang maha pengasih dari segala pengasih. Itu jangan sampai ketukar ya. Tadi fatal banget